Tiada seindah ini. Apakah saudara-saudara sudah yakin dengan konsep yang saudara tulis? Yakin! Nah, kalau saudara sudah yakin, carry on, biar 1000 Aidin. Kalau bumi Indonesia subur dengan Pancasila, mereka tidak mungkin melakukan hukum, apalagi 1 Aidin. Pak, katanya air sudah mati, Pak. Karmel Budiardjo lahir dengan nama Karmel Brickman di Inggris pada tahun 1925. Tak pernah terbayangkan bahwa perempuan lulusan London School of Economics ini akan menghabiskan sebagian besar hidupnya memperjuangkan hak asasi manusia di negeri yang jauh dari tanah kelahirannya. Pada tahun 1952, karena menikah dengan Suwondo Budiardjo, seorang pejabat pemerintah Indonesia yang dikenal di Praha, mereka memutuskan untuk menetap di Indonesia. Kehidupan yang damai itu berakhir pada tahun 1965 ketika tragedi yang kemudian dikenal sebagai peristiwa G30S mengubah segalanya. Meskipun bukan anggota Partai Komunis Indonesia, Karmel tetap dituduh sebagai anggota Komite Pusat PKI. Mengapa? Karena ia membantu menerjemahkan dokumen-dokumen kepartaian. Di samping itu, ia aktif di Himpunan Sarjana Indonesia yang berafiliasi kiri di zaman tersebut. Karmel langsung dipecat dari pekerjaannya di Departemen Luar Negeri. Lalu, 3 tahun kemudian, suaminya dipenjara selama 12 tahun. Dan pada tahun 1968, Karmel sendiri ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun tanpa pengadilan. Tahun 1996, Karmel menerbitkan memoarnya yang menggetarkan berjudul Surviving Indonesia's Gulag, A Western Woman Tells Her Story. Buku ini terdiri dari 22 bab yang menceritakan secara detail pengalaman pribadinya sebagai tahanan politik pada era Orde Baru. Judulnya dengan sengaja merujuk pada sistem kerja paksa Soviet untuk menggambarkan betapa brutalnya sistem penahanan politik di Indonesia. Dalam buku ini, Karmel membawa kita melewati perjalanan yang mengerikan. Mari kita lihat beberapa bab yang paling penting. Bab pertama berjudul The Woman in the Room, menjelaskan tentang penangkapannya, menggambarkan bagaimana dia berada di ruang tahanan perempuan hingga di ruangan interogasi yang menceritakan bagaimana dia diinterogasi, dan dia menulis tentang berbagai kamp penahanan yang dialami. Mulai dari penjara Kalibata di mana dia ditahan selama 15 bulan, lalu dipindahkan ke penjara Bukit Duri yang saat itu terkenal dengan kekejamannya di Jakarta. Karmel menulis dengan detail kondisi yang tidak manusiawi, dengan kondisi kelaparan dan sakit-sakitan. Dia menceritakan bagaimana para tahanan hidup dalam ketidakpastian total. Tidak tahu kapan atau apakah mereka akan dibebaskan. Merujuk pada kamp kerja paksa yang menjadi tempat pembuangan terakhir bagi ribuan tahanan politik. Sebuah istilah yang dengan sengaja mengingatkan kita pada horor masa lalu.
Yang membuat buku ini sangat kuat adalah perpaduan antara kesaksian personal Karmel dan analisis politik yang tajam. Dia tidak hanya bercerita tentang penderitaannya sendiri, tetapi juga menempatkan pengalamannya dalam konteks yang lebih luas, seperti mengenai kudeta Soeharto pada tahun 1965, pembantaian massal yang menewaskan lebih dari 1 juta orang, dan sistem teror yang diciptakan untuk membungkam setiap suara oposisi. Pada tahun 1971, Karmel dibebaskan dan dideportasi ke Inggris. Namun perjuangannya tidak berhenti di situ. 2 tahun setelah pembebasannya pada tahun 1973 dari sebuah flat kecil di London, Karmel mendirikan TAPOL, singkatan dari tahanan politik. Ini bukan sekedar organisasi biasa. Ini adalah pusat dokumentasi dan kampanye sistematis terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Misi awal TAPOL sederhana, namun mendesak, yaitu membebaskan puluhan ribu tahanan politik yang ditahan tanpa pengadilan sejak 1965. TAPOL kemudian memperluas kampanyenya, mendokumentasikan kekerasan dan pelanggaran HAM di berbagai wilayah, seperti tragedi Tanjung Priok tahun 1984, invasi dan pendudukan brutal Timor Timur, operasi militer di Aceh, dan konflik berkepanjangan di Papua Barat. Buletin TAPOL menjadi sumber informasi utama bagi dunia internasional tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai propaganda pembangunan Orde Baru. Ketika rezim Indonesia mengklaim stabilitas dan pembangunan, TAPOL mendokumentasikan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan sistematis. Dari 22 bab dalam buku Karmel, kita melihat bagaimana sistem ini bekerja secara detail. Dari penangkapan sewenang-wenang, interogasi yang brutal, hingga kehidupan di berbagai kamp penahanan yang tidak manusiawi. Surviving Indonesia's Gulag mengajarkan kita tentang pentingnya dokumentasi sistematis dan kesaksian yang terperinci. Dengan 22 bab yang menguraikan setiap aspek kehidupan setiap tahanan politik, Karmel tidak hanya menceritakan penderitaan, tetapi mendokumentasikan kejahatan sistematis. Pada tahun 1995, Karmel Budiarjo menerima Right Livelihood Award yang sering disebut sebagai Nobel Alternatif. Pada tahun 2009, Presiden Timor Leste memberikan bintang Timor Leste kepadanya sebagai pengakuan atas perjuangannya untuk Timor Leste. Karmel meninggal pada tahun 2021 di usia 96 tahun, meninggalkan warisan yang luar biasa dalam perjuangan HAM Indonesia. Tetapi kisahnya bukan hanya tentang masa lalu. Hingga hari ini, banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum diselesaikan. Para korban dan keluarga mereka masih menunggu keadilan.